bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari. Halo semua, selamat datang di video kami. Hari ini kita membahas topik yang sering muncul dalam kebijakan pemerintah, yaitu pemangkasan anggaran dalam Perspektif New Public Management atau biasa disebut NPM. Nah, di video ini juga akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama itu, gimana sih pandangan kita terhadap kebijakan fiskal pemangkasan anggaran dalam bingkai NPM? Dan yang kedua, gimana sih seharusnya pemerintah mengukur kinerja layanan publik itu? Nah, kedengarannya kan seperti kritis, tapi sebenarnya ini sangat relevan dengan kondisi keuangan negara kita saat ini. Oke, kita mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi, kebijakan fiskal pada dasarnya adalah cara pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menstabilkan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia menghadapi tantangan fiskal seperti penurunan penerimaan pajak, meningkatkan beban subsidi, dan tekanan global. Nah, salah satunya langkah yang diambil pemerintah adalah pemangkasan anggaran atau budget cut. Tujuannya agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien. Namun, langkah ini juga bisa menimbulkan dilema kalau pemotongan tidak selektif, bisa mengganggu pelayanan publik, menghambat pembangunan, bahkan menimbulkan ketimpangan baru. Makanya penting untuk menganalisisnya dari kacamata New Public Management yang berfokus pada efisien hasil dan akuntabilitas. Nah, sebelum masuk ke inti masalah, kita pahami dulu apa itu New Public Management atau NPM. Menurut Christopher Hood, NPM adalah para pengemudi dalam manajemen publik yang menekankan efisiensi dan kinerja. Prinsipnya antara lain yang pertama, fokus pada hasil bukan proses. Yang kedua, penggunaan ukuran kinerja yang jelas. Yang ketiga, penerapan prinsip pada pasar dan persaingan. Yang keempat, orientasi pada value of money, artinya setiap rupiah dari rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat yang maksimal. Kalau dulu birokrasi dikenal lamban dan kaku, maka NPM mengajak pemerintah untuk bekerja seperti organisasi modern, cepat, efisien, dan berorientasi hasil. Engkau dewasa dan aku kian menua. Jika ku berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Tapi gini loh, kalau pemerintah terus memangkas anggaran, apakah itu otomatis sesuai dengan prinsip NPM? Nah, itu dia sering disalahi. Banyak yang mengira efisiensi itu sama dengan pemotongan, padahal dengan dalam NPM, efisiensi itu soal gimana sumber daya bisa dikelola dengan baik agar hasilnya maksimal, bukan cuma di Benar, kalau pemangkasan dilakukan tanpa analisis, justru
bisa kontraproduktif. Misalnya, program kesehatan masyarakat atau pendidikan dipotong. Padahal itu punya dampak jangka panjang bagi kesejahteraan. Nah, iya, jadi pemerintah bukan memangkas semua, tapi sering mana program yang benar-benar efektif dan mana yang bisa dioptimalkan. Disinilah peran yang penting supaya setiap keputusan berbasis data dan kinerja, bukan sekedar tekanan anggaran. Setuju banget. Jadi kalau ditanya gimana pandangan kita terkait UPM dan pemangkasan anggaran tersebut, nah kita boleh jawab tuh asalkan disertai pengukuran kinerja yang baik, yang jelas, transparansi dan akuntabilitas, kita sih oke aja. Dalam konteks NPM, pemangkasan anggaran bisa jadi alat untuk memperbaiki manajemen publik. Tapi, seperti yang kita bahas tadi, harus berdasarkan kinerja yang baik, bukan sekedar angka. Konsep value for money sangat penting di sini. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan nilai terbaik bagi masyarakat. Misalnya, kalau dana pelatihan pegawai dipotong, tapi pelatihannya tetap bisa dilakukan secara daring dengan hasil yang sama. Itu baru efisiensi. Tapi kalau pemangkasan malah membuat layanan publik memburuk, maka itu bukan efisiensi, itu penghematan yang salah arah. Selain itu, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, supaya publik tahu alasan dan dampaknya. Tanpa keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun. Untuk yang kedua yaitu ada gimana sih seharusnya pengukuran kinerja layanan publik itu. Nah, dalam prinsip NPM, pengukuran kinerja ini adalah jantung dari efisiensi yang dinilai bukan hanya berapa besar dana yang dikeluarkan, tetapi seberapa besar manfaat untuk masyarakat. Nah, menurut BEN 2003 ada 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada output, hasil langsung dari kegiatan pemerintah. Untuk yang kedua ada outcome, dampak dari kebijakan panjang tersebut. Untuk yang ketiga ada efisiensi biaya, yaitu seberapa optimal penggunaan anggaran yang dibandingkan hasilnya. Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa tahu program yang mana efektif dan yang mana yang harusnya dievaluasi. Tapi jujur saja ya, di lapangan pengukuran kinerja itu belum sepenuhnya berjalan lancar. Banyak lembaga masih fokus pada laporan administrasi, bukan hasil nyata. Iya sih betul. Kadang indikator kinerjanya cuma formalitas kayak kegiatan pelaksanaan atau laporan disusun. Padahal masyarakat tidak selalu merasakan hasilnya. Nah, disinilah peran sistem seperti sakit dan gubernur penting. Kalau semua instansi menggunakan sistem digital yang transparan, hasil kinerja bisa dilihat langsung oleh publik. Dan kalau masyarakat dilibatkan, misalnya lewat survei, terus kepuasan masyarakat atau forum evaluasi, itu akan membuat proses pengukuran kinerja lebih kredibel dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi kesimpulannya tuh pengukuran kinerja yang baik itu bukan sekedar akan laporan, tapi itu harus benar-benar mencerminkan perubahan dan dampak positif di lapangan. Meski prinsip NPM sudah banyak diterapkan, kita masih menghadapi tantangan besar, mulai dari budaya birokrasi yang masih administratif, keterbatasan SDM, hingga lemahnya koordinasi antiris transti. Namun, peluangnya juga besar. Era digital memberikan ruang baru untuk transparansi, integrasi data, dan partisipasi publik. Kalau dimanfaatkan dengan baik, penerapan NPM bisa membuat birokrasi kita jauh lebih efisien dan responsif.
Sebagai kesimpulan, kebijakan fiskal berupa pemangkasan anggaran memang bisa menjadi strategi efisiensi, asal tetap berpegangan pada prinsip New Public Management, yaitu efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi hasil. Sementara itu, pengukuran kinerja layanan publik harus dilakukan secara objektif dan berbasis data, agar setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi, efisiensi itu bukan cuma soal hemat. Tapi bagaimana setiap rupiah memberi dampak yang baik? Dengan pengukuran kinerja yang jelas Dan partisipasi publik yang kuat, Indonesia Bisa menuju pemerintah yang efisien, modern, dan berintegritas.